Minasang, pada bab 27 ini kita akan belajar kata kerja potensial sebagai cara menyatakan kebisaan, kemampuan. Pada pelajaran 18 atau bab 18 di tingkat dasar 1 atau Minna no Nihongo 1 telah mempelajari kata benda atau kata kerja bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Masih ingat? Nah, minasang, di sini kita akan mempelajari cara lain untuk menyatakan kata kerja potensial. Caranya adalah perhatikan tabel berikut ini. Kakimas menjadi kakemas atau bentuk biasanya kakeru. Kaimas, kaemas, bentuk biasanya kaeru. Itu kata kerja kelompok 1. Bagaimana dengan kata kerja kelompok 2? Contohnya tabemas, taberaremas, taberaremas, atau bentuk biasanya taberareru. Kata kerja kelompok 3, kimas menjadi koraremas, atau bentuk biasanya korareru. Shimas menjadi dekimas, bentuk biasanya adalah dekiru. Kata kerja potensial dikonjugasi sebagai kata kerja kelompok 2. Contohnya kaemas, kaeru. Minasang, kita akan mengetahui bagaimana cara penggunaan kata kerja potensial. Yang pertama, kata kerja potensial tidak menyatakan gerakan, melainkan keadaan. Objek dari kata kerja transitif dinyatakan dengan partikel wo. Sedangkan pada prinsipnya, objek dari kata kerja potensial dinyatakan dengan partikel ga. Contohnya, watashi wa nihongo hanashimasu. Watashi wa nihongo hanashimasu. Saya berbicara bahasa Jepang. Kita bisa ubah menjadi watashi wa nihongo ga hanasemasu. Watashi wa nihongo ga hanasemasu. Saya bisa berbicara bahasa Jepang. Lalu berikutnya adalah hitori de byoin e ikemasu ka? Hitori de byoin e ikemasu ka? Bisa pergi ke rumah sakit sendiri? Nah, di sini tidak menggunakan partikel ga tetapi menggunakan partikel e. Lalu berikutnya adalah Tanaka-san ni aemasen deshita. Tanaka-san ni aemasen deshita. Tidak bisa bertemu dengan saudara Tanaka. Nah, disinilah partikel-partikel yang tidak berubah menjadi partikel ga. Mengerti, minasang? Baik, minasang, berikutnya adalah dalam kata kerja potensial terdapat cara penggunaan untuk menyatakan kemampuan dari pelaku dan menyatakan kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan dalam kondisi tertentu. Contohnya, Mira-san wa kanji ga yomemasu. Mira-san wa kanji ga yomemasu. Saudara Miller bisa membaca huruf kanji. Bentuk yang kedua atau contoh yang kedua, kono ginko de doru ga kaeraremasu. Kono ginko de doru ga kaeraremasu. Di bank ini dolar dapat ditukar. Itu adalah bagaimana kita membuat atau mengubah bentuk biasa menjadi bentuk potensial dan juga penggunaan bentuk potensial. Minasang, berikutnya kita akan belajar pola kalimat miemas dan kikoemas. Miemas dan kikoemas dengan tidak sengaja menyatakan suatu objek yang dapat ditangkap di dalam wawasan secara alami atau bunyi yang tercapai di telinga secara alami. Objek tersebut dinyatakan dengan ga miemas, kikoemas. Tidak dapat dipakai untuk hal yang memperlihatkan secara sengaja, dan untuk itu dipakai kata kerja potensial. Contohnya, Shinkansen kara Fujisan ga miemasu. Shinkansen kara Fujisan ga miemasu. Dari Shinkansen terlihat Gunung Fuji. Yang kedua, radio no oto ga kikoemasu. Radio no oto ga kikoemasu. Terdengar suara radio. Jadi tidak berusaha pun suara radio terdengar di telinga. Yang berikutnya adalah pola kalimat dekimas. Dekimas yang dipelajari di sini bermakna menimbulkan, rampung, selesai, dibuat, dan lain-lain. Contohnya, eki no mae ni oki supa ga dekimashita. Eki no mae ni oki supa ga dekimashita. Di depan stasiun telah dibangun pasar swalayan besar. Contoh berikutnya, toke no shuri ga itsu dekimasu ka? Toke no shuri ga itsu dekimasu ka?
kapan perbaikan jam akan selesai? Yang pertama, dekimas bermakna telah dibangun atau rampung, selesai. Yang kedua adalah selesai dikerjakan. Shuri wa itsu dekimasu ka? Kapan selesai dikerjakan? Berikutnya adalah shika. Shika dibubuhkan pada kata benda atau kata keterangan bilangan dan selalu digunakan untuk menyertakan kata benda negatif. Mengangkat kata benda yang dibubuhkan shika dan menyangkal semua kata yang lain. Jika dibubuhkan pada kata benda yang dibubuhkan ga atau o, ga atau o dihilangkan. Untuk selain kata benda tersebut langsung dibubuhkan di belakangnya shika, bernuansa tidak sempurna. Contohnya, romaji shika kakemasen. Romaji shika kakemasen. Hanya bisa menulis huruf Latin saja. Berikutnya adalah romaji dake kakemas. Bisa menulis huruf Latin saja. Sama-sama saja, tetapi kalau shika minasang artinya tidak sempurna, masih kurang dengan hanya bisa menulis huruf Latin. Tetapi kalau menggunakan dake tidak ada makna kurang, tetapi hanya menyatakan hanya saja. Pola kalimat berikutnya adalah kata benda wa perbandingan. Selain menyatakan topik, wa berfungsi menyatakan perbandingan. Perhatikan contohnya baik-baik. Wain wa nomimasu ga biru wa nomimasen. Wain wa nomimasu ga biru wa nomimasen. Saya minum anggur tetapi tidak minum bir. Dia membandingkan antara wine dan juga bir. Contoh berikutnya, kino wa yama ga miemashita ga kyou wa miemasen. Kino wa yama ga miemashita ga kyou wa miemasen. Kemarin gunung terlihat, tetapi hari ini tidak terlihat. Di sini membandingkan antara kino kemarin dan juga kyou atau hari ini. Pola kalimat berikutnya adalah wa yang dianggap kata yang disertai kata bantu. Sebagaimana telah dijelaskan di kolom 1 pada Minna no Nihongo 1, jika wa disertai kata benda yang dibubuhkan ga atau o, maka ga atau o dihilangkan. Tetapi selain kata bantu tersebut dibubuhkan di belakangnya. Contohnya, Nihon de wa uma o miru koto ga dekimasen. Nihon de wa uma o miru koto ga dekimasen. Di Jepang tidak bisa melihat kuda. Lalu berikutnya, Tenki no ii hi ni wa umi ga mierun desu. Tenki no ii hi ni wa umi ga mierun desu. Pada hari yang bercuaca baik, laut terlihat. Nah, di sini bagaimana pada contoh yang pertama dewa, contoh yang kedua adalah niwa. Contoh berikutnya adalah koko kara wa Tokyo Skytree ga miemasen. Koko kara wa Tokyo Skytree ga miemasen. Dari sini Tokyo Skytree tidak terlihat. Nah, maknanya minasan di sini adalah sebuah penegasan bahwa misalkan tadi Nihon dewa di Jepang, jadi hanya di Jepang. Jadi menegaskan kalau di Jepang umao miru koto ga dekimasen, tidak bisa melihat kuda, entah di tempat lain. Tapi di sini si pembicara ingin menekankan bahwa Nihon dewa di Jepang, gitu ya. Lalu yang kedua tadi Tenki no ihi ni wa umi ga mierun desu. Dia ingin menjelaskan bahwa hanya pada hari bercuaca baik saja kita bisa melihat atau laut terlihat. Dan tadi contoh yang ketiga, koko kara wa Tokyo Skytree ga miemasen, bahwa dari sini sajalah kita bisa melihat atau terlihat Tokyo Skytree. Demikian penjelasan untuk kata partikel wa sebagai penegas. Baik minasang, demikian pembelajaran kita pada bab 27 dan kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Minasang, demikian pembelajaran kita pada bab 3 ini. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Minasang, dai 3課の勉強は終わりました。どうですか？日本語は優しいですね。頑張って勉強しましょう。じゃあまた。Sampai jumpa.